Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat selama sebulan ini. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Abdurrahman Sultan. Dan saya Abdullah. Saya berasal dari Sinjai. Dan saya dari Goa. Oke, untuk kali ini saya akan mempersilahkan Abdullah dulu untuk memperlihatkan hasil dari. Dan di sini saya sudah membuat navbar yang diiringi dengan di navbarnya ada about, why, dan contact. Dan ini menggunakan JavaScript untuk mengubah gambar tampilan. Dan di sini kita bisa klik seperti ini. Di sini ada juga why seperti ini. Lalu di sini juga ada contact hanya seperti ini. Dan di bagian home ini kita bisa melihat ada produk type, produk kategori, dan order list. Di navbarnya hanya ini. Di sini di bagian produk detail, ketika kita pencet akan masuk di order list. Dan di sini ada pilihan di produk kategori, ada produk, makanan, minuman, dan lainnya. Lalu ada fiturnya seperti ini. Kita bisa hapus atau kita bisa tambah jumlahnya berapa. Dan di sini ada juga cara belanjanya. Cara belanjanya hanya kita tekan saja seperti ini. Lalu masukkan ini dan ini, lalu seperti ini dan selesai. Lalu di sini ada ini hanya fitur biasa yang menggelapkan layar seperti ini. Mungkin hanya itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Bang Abdul. Baik, untuk kali ini di kali ini saya akan mempresentasikan bagian-bagian saya. Jadi bagian-bagian saya telah membuat fitur-fitur seperti sign up dan login. Fitur sign up ini menggunakan autentikasi sehingga apa-apa saja yang aksi yang ingin kita lakukan di dalam itu harus terautentikasi dulu atau terverifikasi oleh sistem, sehingga siapa yang login itu masuk datanya ke dalam transaksi pelayanan perbankan tersebut. Adapun mainpage-nya saya telah membuat CRUD dan semua yang dibutuhkan di dalamnya dengan sederhana. Saya akan perlihatkan. Di sini sangat sekali sebenarnya CSS-nya, front end-nya kurang bagus bagian di sini. Jika kita belum membuat akun, kita buat akun dulu seperti ini. Misalnya namanya Abdul, emailnya ketika saya telah membuat akun di sign up, datanya akan terkirim ke database. Dari database itu akunnya terkirim, datanya terkirim. Nah, seperti ini. Dan jika sudah jadi, login ini akan mengambil data dari database. Dan jika kita membuat form di login ini, dia otomatis akan menambahkan
value dan key di dalam local storage, yang dimana itu nantinya akan diambil oleh jika kita ingin melakukan pembayaran. Sehingga jika kita login dan tokennya terverifikasi oleh JSON Web Token, maka dia akan menjalankan perintah untuk masuk ke dalam main page-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan homepage-nya, main page-nya. Dan bisa kita lihat di sini masih kosong. Saya sengaja kosongkan karena saya akan perlihatkan beberapa fitur yang telah saya buat di bagian back-end. Jadi pertama saya buat product list, di sini agak kosong karena saya belum menambahkannya. Ini disinilah fitur CRUD yang telah saya buat. Pertama kita buat add product, berikan kodenya. Barang saja dulu nama produknya. Maka ketika kita menyimpannya, dia akan memberikan request mengirim data ke database. Nah, seperti ini akan otomatis ditambahkan dan langsung ke display produk. Adapun kita juga bisa langsung menghapusnya seperti ini atau mengeditnya. Itu untuk bagian CRUD-nya. Di sini juga, tapi sebelum itu saya isi dulu untuk semua kategori-kategori produk. Langsung ditampilkan. Jadi ini untuk bagian yang telah saya buat untuk bagian CRUD-nya, dan di bagian samping sini kita bisa memilih produk sesuai dengan kategorinya. Kita ingin masuk ke kategori makanan, dia hanya akan menampilkan produk-produk sesuai dengan kategorinya. Dan ini juga bisa diedit, tapi hanya ada sedikit masalah pemanggilan ID-nya, sehingga seharusnya jika kita ingin mengeditnya tampil di sini apa yang kita edit, hanya saja tidak ditampilkan, sehingga tapi ini berlaku editnya dan juga sudah bisa dihapus seperti ini. Kita kembali, dan jika kita ingin membeli barangnya, membeli produknya, coba kita tekan, maka akan masuk ke dalam sini. Dan jika kita ingin bayar, dia akan mengambil data dari local storage dan menambahkannya ke dalam chart, sehingga dia akan memproses siapa yang akan atau siapa yang melayani penjualan tersebut. Jika kita tekan tombol pay, bayar, oke, kita akan dibawa ke dalam laman untuk riwayat transaksi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat tanggalnya, total dari belanjaannya, detailsnya, barang-barang apa saja yang dibeli, produk apa saja yang dibeli, serta jumlah produk yang dibeli itu, serta siapa yang melayani penjualan tersebut. Jadi itu saja yang bagian main page-nya, dan jika saya menekan bagian ini yaitu logout, maka tombol ini akan mengeksekusi dan menghapus data yang ada di local storage, sehingga itu akan membuat aplikasinya tidak bisa diakses kalau belum login lagi. Nah, itu akan mengembalikan ke halaman loginnya. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, bagian backend-nya.
Dan untuk struktur data yang saya buat ya ini seperti ini. Untuk ini adalah struktur data untuk kategori, ini struktur data untuk produk, ini struktur data ordernya, detail order. Ini struktur data untuk chartnya, struktur data berkatnya. Ini struktur data untuk user. Ini yang masuk di database NoSQL. Tentunya kami akan menyampaikan kesan dan kesan kami selama ada di pondok ini. Tapi sebelumnya saya persilahkan dulu kepada Abdullah untuk menyampaikan kesannya selama menempuh pendidikan di tempat ini. Kesan dan kesan saya selama di pondok itu sini saya sering mendapat banyak teman. Di sini saya dapat banyak teman, lalu bisa dapat pelajaran banyak dan bisa menjadi pribadi lebih baik. Nah itu. Jadi untuk saya kesan saya selama menempuh pendidikan di tempat ini, saya mendapatkan banyak hal tentang dunia teknologi. Yang awalnya saya awam tentang teknologi, sekarang saya paham tentang bagaimana cara kerja sebuah website itu. Jujur awalnya saya tidak pernah menyangka masuk ke sini tuh mempelajari website. Pikiran saya dulu orang maksudnya tuh belajar hacking, sehingga saya merasa sepertinya ini bukan apa yang saya cari. Tapi setelah saya lama-lama, ternyata untuk mendapatkan apa yang saya cari, kita harus menempuh jalan ini dulu, hingga kita harus paham dulu. Dan ya, saya merasa semakin sulit saya belajar di sini, artinya semakin banyak yang bisa saya pelajari. Semakin sulit apa yang kita alami, semakin banyak pelajaran yang saya ambil. Karena hakikatnya memang seperti itu. Semakin mudah sesuatu, maka semakin sulit yang akan kita hadapi karena kita tidak pernah dapat simulasi sebelumnya. Karena saya sudah dapat banyak hal di sini. Insight cukup banyak dari mentor-mentor saya seperti Kak Dadang, Kak Bang Rizal, Bang Umar, Bang Farhat, dan lain sebagainya. Barangkali itu saja yang kesan-kesan saya selama pondok di tempat ini.